yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi ceramah subuh kita di kesempatan kali ini berkenan dimohon kepada Ustadz Haji Saiful Arif Sarjana Hukum, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, dan hormat disidangkan. Dekat dari suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudaraku jamaah subuh rahimakumullah, menyambung tema topik judul yang disampaikan oleh Pak Arfan Arif tadi malam tentang etika dagang. Saya ingin mendahului dengan memohon maaf. Tadi malam jadwal saya bertepatan 3 lokasi. Jadwal di Kecamatan Benteng dan sekitarnya di Masjid Agung sini, tapi bertepatan dengan penutupan Mubalik Hijrah Pesantren Babus Salam. 10 orang santri senior ditempatkan di 10 lokasi di Kecamatan Bontomanai selama 10 malam. Ini tradisi yang sudah sekian lama dipelihara dan dikembangkan oleh pesantren. 10 lokasi, 10 santri senior di 10 malam di bulan Ramadan. Tadi malam penutupannya dikaitkan dengan nuzul Quran dan bertepatan dengan jadwal di Sapuhatu, salah satu dusun di Desa Kayu Bau. Dan karena itu di sini saya diganti oleh Pak Arfan, di Sapuhatu saya tunda penanten malam karena di sana melibatkan banyak orang. Di Lembang Bau, Bontomanai, saya isi di situ. Sambutan sekaligus ceramah nuzul Quran. Bapak Ibu dan sahabatku jamaah subuh rahimakumullah, ada 2 ayat yang ingin saya kemukakan sebagai pengantar kelanjutan topik dan judul yang dikemukakan oleh Pak Arfan tadi malam. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang kedua, sebenarnya ini ayat lanjutan dari ceramah subuh beberapa subuh yang lalu. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Bapak Ibu dan Saudara, apa hubungannya dengan dagang? Mudah-mudahan di ujung ceramah singkat ini dapat kita ambil benang merahnya. Tidak ada anak yang menyukai kondisi dan keadaan lahir dalam keadaan yatim. Tapi itulah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lahir sudah menjadi yatim memang karena Abdullah bin Abdul Muttalib, bapaknya, suaminya Aminah, sudah meninggal saat Nabi masih dalam kandungan. Yang pertama, tidak ada anak yang suka pada kondisi ini, lahir sudah dalam keadaan yatim memang. Kondisi kedua yang tidak disukai oleh anak dimanapun, dalam kondisi normal, baru 6 tahun sudah disusul ditinggal oleh ibunya Aminah.
waktu berziarah ke makam ayahnya, Aminah curhat kepada anaknya Muhammad di saat masih berusia 6 tahun, bagaimana perangai, perilaku, akhlak bapaknya almarhum Abdullah. Pulang dari berziarah di kubur, tiba-tiba diserang sakit dan meninggal, kemudian dikebumikan di sebuah kampung kecil bernama Abwa. Ini kondisi kedua yang tidak disuka oleh Nabi, yang tidak disuka oleh siapa saja dalam usia 6 tahun baru mau masuk sekolah SD, sudah ditinggal juga oleh ibunya. Jadi lahir dalam keadaan yatim, usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Tidak pernah mengenal bangku pendidikan formal, ini kondisi ketiga. Yang keempat, berada dalam keluarga miskin. Sehingga waktu itu Nabi tidak ada yang mau menerima ibu tidak ada ibu susuan yang mau menerima Muhammad untuk disusui. Karena tradisi masyarakat Makkah ketika itu, kalau ada anak lahir dikirim ke kampung supaya terbebas dari polusi udara dan polusi budaya. Makkah tidak kondusif. 4 kondisi inilah yang kemudian dapat disimpulkan oleh para penulis sejarah sebuah kondisi yang tidak diinginkan, tidak disukai. Tetapi skenario Allah ternyata sangat jitu dan tidak bisa dipertanyakan apalagi diragukan. Sesungguhnya kesulitan-kesulitan ini oleh para penulis sejarah dan peneliti adalah sebuah keharusan yang perlu ditempuh oleh siapapun agar dia menjadi pemimpin di masa depan. Dan terbukti, seorang penulis sejarah peneliti yang bernama Michael Hahar, pernah saya sampaikan di forum ini, melakukan penelitian dan menulis sebuah buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam panggung sejarah dunia. Di sana ada Musa alaihissalam, ada Isa alaihissalam, ada Mussolini, ada Hitler, ada Mahatma Gandhi, dan tokoh-tokoh berkaliber dunia lainnya, termasuk Muhammad SAW, dengan sangat jujur dan objektif. Michael Hahar yang tidak beragama Islam ini dengan sangat jujur dan objektif menempatkan Muhammad di urutan yang pertama. Muhammad yang yatim, Muhammad yang piatu, Muhammad yang miskin, Muhammad yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan formal, sehingga dia katakan anak ummi, ternyata menjadi pemimpin dunia. Apa modalnya? Staf, sindik, tablik, amanah, fatanah. Ini berkali-kali disampaikan oleh para penceramah di forum ini atau di forum-forum lain. Sindik, tablik, amanah, fatanah. Benar, transparan, jujur karena dapat dipercaya karena kejujurannya dan dapat dipercaya karena kemampuan kerjanya, serta memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan komunikasi sosial. Para peneliti dan penulis sejarah jarang yang mengungkap jiwa dagang, jiwa bisnis, entrepreneurship-nya Muhammad. Padahal sejarah yang dikarang oleh juga bukan Islam dari kecil, Antonio Safiri, menulis sebuah buku Muhammad the Leader, the Super Leader, the Super Manager. Ternyata modal untuk menjadi pemimpin yang disiapkan langsung oleh Allah untuk Muhammad, pertama adalah kesabaran, yang kedua adalah kejujuran, yang ketiga adalah kedisiplinan. Dalam buku itu Bapak Ibu dan Saudara, di usia 9 tahun ketika pamannya meninggal karena
ibunya meninggal, kemudian dia dipelihara oleh kakeknya. Kakeknya Abdul Muttalib, penguasa harta Baitul Mal, tokoh masyarakat yang disegani. Tetapi Tuhan tidak ingin Muhammad kecil menjadi manja. Akhirnya dekanya diambil. Dia kemudian dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak juga, sehingga Muhammad punya saudara sepupu dari pamannya Abu Thalib cukup banyak. Abu Thalib sangat peduli. Rasa cinta, sayang dan pedulinya kepada Muhammad hampir tidak sama, bahkan mungkin kadang-kadang melebihi daripada kepada anak kandungnya sendiri. Tapi Muhammad tahu diri, gak boleh bermanja-manja. Maka dia memilih profesi menjadi penggembala. Penggembala ini ternyata membutuhkan leadership, kepemimpinan. Bagaimana menggiring binatang gembalaannya ke padang. Penggembalaan dengan jumlah rumput yang relatif cukup untuk kebutuhan pakan ternak. Dia juga harus menjaga, memanage agar binatang gembalaannya tidak tersesat. Dia juga harus melakukan proteksi agar binatang gembalaannya ini tidak dimangsa oleh predator. Dia juga harus memanage binatang gembalaannya agar tidak dicuri oleh manusia pencuri. Ini membutuhkan kesabaran, leadership, kepemimpinan, dan itulah dilakukan oleh Nabi di usia 9 tahun sampai 12 tahun. Di usia 12 tahun sampai usia 17 tahun, Bapak, Ibu dan Saudara, beliau baru merintis bisnis dagang. Tapi magang. Ini yang perlu menjadi inspirasi dan renungan bagi kita, apalagi bagi bupati, pemerintah, pimpinan. Untuk menjadi pedagang yang handal harus ada masa untuk magang dulu. Nabi tidak langsung berdagang sendiri, berbisnis sendiri, tidak. Dia magang pada orang-orang yang sudah berpengalaman, pada orang-orang yang sudah teruji kepemimpinannya di bidang perdagangan. 5 tahun, tidak main-main, Pak. Nanti di usia 12 tahun baru boleh mandiri. Artinya membawa modalnya sendiri atau dalam sistem mudarabah bagi hasil. Ada orang anak yatim piatu, harta dari peninggalan ayahnya itu banyak, gak bisa dikelola sendiri, dia ambil untuk kemudian diputar modal itu dan sistemnya bagai. Atau janda-janda kaya yang suaminya sudah meninggal, usahanya tidak berlanjut, lalu kemudian ditawari dengan sistem bagi hasil atau upah. Wilayah perdagangannya tidak main-main, sampai ke Syria, ke Yaman, ke Basrah, dan beberapa pusat-pusat perdagangan di sekitar Makkah. Bahkan dalam sejarah yang ditulis oleh Antonio Sauki itu, ternyata bisnis atau profesinya sebagai pedagang, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, sedikit lebih banyak jumlah waktunya dibanding kepemimpinannya sebagai seorang nabi. Ini yang lupa dikaji oleh para sejarawan, terutama orientalis, karena tidak menarik. Artinya, kontradiksi antara Muhammad sebagai seorang tokoh internasional tidak terlalu kontradiktif dengan kondisi yang ada, sehingga tidak menarik para orientalis untuk mengkaji ini. Kepemimpinan Nabi sebagai seorang nabi, kepemimpinan Muhammad sebagai seorang nabi itu hanya 23 tahun, Bapak. Ya, ketika usia 40 tahun dilantik jadi rasul, 13 tahun memimpin sebagai seorang nabi di Makkah, lalu pindah ke Madinah 10 tahun, 23 tahun nih.
Tapi sebagai pemimpin dagang malah 25 tahun Pak Ibu. 25 tahun. Karena dia rintis usahanya dari usia 12 tahun sampai 17 tahun itu sebagai baru pendahuluan, pengantar, magang. 5 tahun memang. Kemudian mulai berdagang secara mandiri di usia 17 tahun. Ini berlangsung sampai kurang lebih 37 tahun usianya Nabi. 3 tahun 37 sampai 40 itu masa transisi untuk peralihan dari pemimpin dagang baru menjadi pemimpin umat di usia 40 tahun. Ini bisa menjadi inspirasi bagi kita betapa pentingnya Bapak Ibu dan saudara-saudara jiwa entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan harus ditumbuhkan di masyarakat kita, di agama kita, di umat kita. Misalnya melalui koperasi masjid dikelola atau dimanage oleh dewan masjid. Jadi ekonomi perdagangan berbasis masjid, sehingga di program itu bisa dikembangkan. Masyarakat memakmurkan masjid, masjid memakmurkan masyarakat, memakmurkan jamaah. Ini yang ada hubungannya Bapak Ibu dan Saudara di surah Al-Baqarah ayat 216. Asa an takrahu syai'a. Boleh jadi sesuatu itu kamu benci menjadi orang miskin, kamu benci menjadi anak yatim, kamu benci menjadi anak yatim piatu, kamu benci karena ditolak oleh sebuah ibu susuan, kamu benci karena pamanmu meninggal, ibumu meninggal, disusul oleh pamanmu 3 tahun kemudian. Tapi itu baik bagimu. Karena di bukunya Antonio juga diungkap bahwa sekian banyak penelitian, ternyata orang-orang yang menjadi pemimpin berkaliber dunia internasional itu orang-orang menderita di awalnya, bukan orang-orang yang dimanja oleh kondisi keluarga. Bukan orang yang menderita karena sulitnya pekerjaan sehingga membentengi, membentuk pribadinya sebagai pribadi yang tangguh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, waktu profesinya sebagai sebagai peternak, jiwa sabarnya yang tumbuh itu sudah dibentuk kurang lebih selama 9 tahun sampai 12 tahun, 3 tahun berarti. Jiwa sabarnya untuk menjadi pemimpin dibentuk dalam training yang langsung dilakukan oleh Allah kepada Nabi selama 3 tahun. Usia 9 tahun saat pamannya, saat kakeknya meninggal, dipelihara oleh pamannya, itu di usia kurang lebih 9 tahun. Sampai usia 12 tahun. Karena setelah usia 12 tahun beralih profesi menjadi calon pebisnis, magang selama 5 tahun. Nah, lalu 5 tahun, usia 12 tahun sampai usia 17 tahun, jiwa jujurnya yang ditumbuhkan. Itu yang ada hubungannya dengan kisah Nabi Musa. Yang saya katakan Musa di awalnya sebagai pemuda juga bodoh. Tapi salah seorang putri di antara 2 putri yang ditugasi oleh ayahnya inilah kemudian memanggil Musa, berjalan bukan berdampingan tapi beriringan. Lalu kemudian tiba-tiba Musa melambung, menyalip dan meminta si gadis ini berjalan di belakang karena kesucian batinnya sudah terganggu. Ini gadis yang menjadi saksi kemudian melontarkan ucapan permintaan permohonan kepada ayahnya. Ayah, saya sudah saksikan dan alami langsung. Pemuda ini dapat dipercaya. Pemuda ini tangguh. Pemuda ini pintar. Dan ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Ya abad istajirhu. Ayah, ambil dia sebagai karyawan kita, ambil dia sebagai pegawai kita, ambil dia sebagai pembantu di bidang bisnis peternakan kita. Ya abad istajirhu. Inna khaira man istajarta. Sesungguhnya sebaik-baik tenaga kontrak, sebaik-baik tenaga P3, sebaik-baik tenaga PHL, sebaik-baik pegawai, sebaik-baik pejabat, al-qawiyul amin. Pintar, cerdas, tapi juga amanah. Ini 2 syarat yang langsung diabadikan dalam Al-Quran
yang bersumber dari statement permintaan permohonan gadis ini kepada bapaknya tentang Musa, yang akhirnya kembali menjadi suaminya karena ayahnya menawarkan kepada dia, yang kita singgung pada beberapa subuh yang lalu, maharnya dicicil. Semua mahar, semua upah Nabi Musa kepada mertuanya itu tidak diambil, karena dipakai untuk kompensasi maharnya yang belum dibayar lunas waktu nikah dengan putri atas permintaan ayahnya, mertuanya Musa sendiri. Itu yang ada hubungannya dengan ayat yang saya bacakan di awal tadi. Ya abati istakirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Orang pintar tidak jujur, daya rusaknya dahsyat. Orang jujur tidak pintar, gampang dibodoh-bodohi. Maka dua syarat ini yang sesungguhnya bersumber dari ucapan permintaan permohonan seorang gadis kepada ayahnya tentang Musa diabadikan dalam Al-Quran. Bapak, Ibu dan Saudaraku, dagang adalah sebuah profesi yang lebih lama ditekuni oleh Nabi kita dibanding profesinya sebagai pemimpin umat. Pemimpin umat hanya 23 tahun, pemimpin dagang 25 tahun. Saya berharap ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, apakah kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai pemimpin dagang, pemimpin usaha, pemimpin bisnis, lebih-lebih kita sebagai pemerintah, terutama dinas yang ada hubungannya dengan Pak Darwis. UMKM kita harus dibimbing, manajemennya, leadershipnya, termasuk barangkali BUMDes kita. Karena sering saya mendapat ungkapan berkelakar, para kepala desa juga harus diarahkan agar bisa membedakan mana badan usaha milik desa, mana badan usaha milik kepala desa. Masih simpang siur terkadang pemahaman. Mana bantuan desa, mana bantuan kepala desa. Ini tidak bisa dibiarkan, dan alhamdulillah dengan pemberdayaan di bidang UMKM, pemberdayaan di bidang BUMDes, alhamdulillah target kita sudah melebihi. Waktu pertama kita start masih ada 2 atau 3 desa sangat tertinggal. Belum ada satu pun desa mandiri. Baru berjalan 1-2 tahun sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal, sudah meningkat menjadi desa tertinggal, dan target 3 desa mandiri sudah kita lampaui sampai 8. Masih ada waktu kira-kira berapa bulan sampai November, karena tidak bisa dihindari lagi pilkada ini harus berjalan secara serentak. Pencoblosannya di tanggal 27 November tahun ini. Sejumlah kepala desa, sejumlah kepala daerah, apakah dia tingkat provinsi, gubernur, atau tingkat bupati, wali kota di kabupaten kota, mengajukan protes dan uji undang-undang. Sebahagian diterima, sebahagian tidak diterima. Yang diterima bahwa bupati wali kota yang dilantik di tahun 2021 sebagai hasil pilkada Pilwalkot di 2020 itu akan berakhir masa jabatannya tidak sesuai dengan masa jabatannya 5 tahun, tapi juga tidak sekaligus berhenti saat selesai pilkada, tetapi jalan tengahnya sampai bupati, wali kota, gubernur terpilih dilantik. Itu jalan tengah yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi saat uji material undang-undang yang dikeluarkan sebelumnya. Kita berharap bupati siapapun terpilih nanti bisa melanjutkan usaha ini, karena ini terus dievaluasi. Ya, semakin banyak desa mandiri dan semakin kecil desa tertinggal. Itu konsepnya ada di perdagangan dengan kemandirian, dengan pemberdayaan, apakah di BUMDesnya atau di UMKM-nya, sehingga saya berharap materi ceramah singkat ini tentang perdagangan, etika dagang yang dicontohkan oleh Nabi dapat menginspirasi kita
baik pemerintah di tingkat desa, tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Ini yang dapat kami sampaikan sebagian ulangan dengan 2 ayat tadi, surah Al-Baqarah ayat 216, yang kita lalu kecewa apalagi protes su'udzan jika ada keputusan yang diberikan oleh Allah bertentangan dengan cita-cita, ambisi dan harapan kita, karena Allah mengatakan boleh jadi sesuatu itu kamu benci padahal baik bagimu. Sadaqallahul adzim. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.